Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nofriani Christine Matang. Saya mahasiswa PGSD semester 5 Universitas Triwana Kalabai. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan evaluasi program. Baik, hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan evaluasi program adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu sendiri adalah langkah awal untuk kita mengetahui kebutuhan sebenarnya dengan cara kita membandingkan kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Tujuan daripada analisis kebutuhan adalah agar evaluasi yang kita lakukan itu tepat sasaran dan berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan atau kepentingan pribadi. Peranan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan alat untuk melakukan perubahan yang logis dan fungsional guna untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi nyata dan ideal. Dengan analisis kebutuhan, tindakan diambil berdasarkan fakta yang terukur. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan secara objektif dan juga subjektif. Untuk melakukan analisis kebutuhan secara objektif, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan penting. Langkah kedua adalah menentukan indikator. Ketiga, menyusun kriteria. Langkah keempat, menyusun alat pengukuran untuk mengukur tiap indikator. Dan yang terakhir, membandingkan kondisi dengan standar. Yang kedua adalah analisis kebutuhan secara subjektif, meliputi yang pertama kita mengumpulkan bukti, kedua, kita menyusun skala prioritas kebutuhan dan mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang paling mendesak. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan kegiatan evaluasi dilakukan agar evaluasi dapat selesai tepat waktu dan efektif. Jadwal kegiatan mencakup kapan, urutan, dan lama tiap tahap evaluasi. Jadwal yang dibuat harus disepakati oleh evaluator dan sponsor. Berikutnya adalah penugasan dan monitoring. Dalam penugasan dan monitoring, kita menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tiap kegiatan dalam evaluasi. Kita juga mengatur tenaga evaluator dan staf pendukungnya agar kerja berjalan dengan baik. Dan juga kita melakukan pengawasan agar setiap tugas terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah pembiayaan. Dalam pembiayaan, kita menghitung dan juga mengelola kebutuhan biaya evaluasi seperti gaji staf, perjalanan, alat, dan lain-lain. Pembiayaan yang dilakukan harus efektif, harus sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan. Biaya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu langsung atau biaya nyata untuk kegiatan evaluasi dan biaya tidak langsung atau biaya pendukung. Yang berikut adalah proposal evaluasi program. Proposal sendiri adalah rencana lengkap yang berisi tujuan, alasan, dan juga cara evaluasi akan dilakukan. Proposal evaluasi program mencakup judul kegiatan, rasional evaluasi yang memuat alasan dan urgensi evaluasi berdasarkan kesenjangan. Tujuan evaluasi mencakup ruang lingkup seperti dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Tujuan harus jelas, terukur, dan relevan dengan program. Pertanyaan evaluasi dipakai sebagai paduan untuk mengumpulkan informasi. Pertanyaan evaluasi disusun oleh berbagai pihak agar evaluasi fokus. Yang berikut metodologi evaluasi. Metodologi evaluasi meliputi objek dan sasaran evaluasi yang dideskripsikan secara jelas. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, kuesioner. Instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Teknik analisis data secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang berikut adalah prosedur kerja dan langkah evaluasi. Prosedur kerja dan langkah evaluasi mencakup tahapan dimulai dari penyusunan proposal, persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis hingga pelaporan hasil. Pelaporan hasil evaluasi laporan berisi deskripsi desain dan metodologi, temuan hasil analisis, kesimpulan yang menjawab pertanyaan evaluasi, rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan keberlanjutan program.
Langkah perencanaan desain evaluasi model Guba dan Lincoln. Terdapat 12 langkah penting yang meliputi pembuatan kontrak, pengorganisasian tim, identifikasi pengguna, pengembangan kerjasama, pengumpulan informasi, negosiasi agenda, penyusunan laporan, hingga pengulangan proses evaluasi untuk perbaikan dan keberlanjutan. Komponen desain evaluasi menurut Purwanto dan Suparman meliputi 1. Menentukan objek evaluasi, 2. Merumuskan tujuan evaluasi, 3. Menentukan penerima laporan, 4. Merumuskan pertanyaan evaluasi, 5. Menentukan informasi yang dikumpulkan, 6. Menentukan teknik pengumpulan data, 7. Mengumpulkan instrumen pengumpulan data, 8. Menentukan teknik analisis data, 9. Cara interpretasi dan menarik kesimpulan, 10. Menentukan jenis dan bentuk laporan, yang ke-11 menentukan teknik laporan. Model penyusunan perencanaan evaluasi menurut Starhan, Cooper, dan Wood. Langkah-langkah utama meliputi klarifikasi alasan, kemudian pemilihan model evaluasi, identifikasi stakeholder, penentuan komponen yang dievaluasi, perumusan pertanyaan evaluasi, penyusunan desain dan jadwal, pengumpulan dan analisis data, dan yang terakhir pelaporan hasil evaluasi.